Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. De Pancasila. Ada apa kabar? Hai, Usia sekarang 77. masih nari? Masih nari, masih ya sudah terbiasa dari kecil, dari 10 tahun udah terus bergerak. Ini apa? Aku ada sistem latihan yang saya sarikan dari pengalaman saya waktu ke Papua. Jadi saya pernah melihat seorang tokoh kepala suku itu berjalan di depan saya diajak ke sebuah bukit batu. Dia naik ke sana, terus saya lihat dia di depan saya di atas batu gitu. Ini bukit, sana lapangan dataran kosong pasir. Jauh baru ada kelihatan itu ada pohon-pohon, mungkin desa-desa ada jauh di situ. Nah dia itu akan memberi isyarat kepada desa yang jauh itu. Tahu-tahu saya lihat dia begini nih. Wah! Jadi saya bengong, saya lihat dia. Kemana dia? Lagi dia ke sana. Kerjakan lagi begitu. Saya tambah heran lagi. Beberapa momen kemudian ada suara menjawab dari jauh. Jadi dia itu tadi ada cara-cara untuk mengambil nafas dalam-dalam dan sepertinya nafasnya itu harus mengambil oksigen sebanyak-banyaknya untuk melebarkan rongga dadanya, kemudian ditahan ke perutnya. Diam sampai lama, ditahan, baru dia keluarkan nafas itu. Nah, itu di Pegunungan Jayawijaya yang dimana orang-orang berkoteka itu. Pas mau pandemi itu, kalau sekarang kan orang pertunjukan hilang ya, nggak boleh ada pertunjukan, kan orang harus daring pertunjukan. Tapi saya sebelum peristiwa ini, waktu saya diminta pentas di Venesia, wah, saya senangnya bukan main. Saya diminta untuk bikin karya di tengah sebuah pulau kecil gitu. Akhirnya saya undang sudah, saya bikin formasi, itu para senior itu saja. Itu Mbak Astri itu istrinya Mas Eko Supriyanto, terus ada Otto Siddhartha, terus ada Tony Brur, itu aktor teater payung hitam, improvisasinya luar biasa. Saya tidak ngomong kapan latihannya. Terus kurang 6 bulan, mereka gelisah, ini sudah kurang 6 bulan kok nggak latihan. Pada telepon saya, Mas Yun latihannya kapan nih? Nanti, ada momennya, pas latihan tuh ada nanti. Ternyata sampai di sana, aku sebenarnya merenung. Saya sudah terbiasa memakai sistem yang menjamin pertunjukan saya sukses.
Tetapi saya mau merubah sama sekali. Sistem itu tidak saya berlakukan. Saya akan menantang diri sendiri, jangan pakai zona komfort. Skill-skill yang biasa bikin saya sukses, saya hilangin. Terus apa? Modalnya apa? Ternyata pengalaman sang seniman di Venesia itu sendiri yang menjadi dasar saya. Dan saya melihat intuisi aktor atau nebrur jalan di gang-gang sempit. Tidak ada mobil di situ karena kotanya tuh gangnya kecil-kecil 2 meter. Mobil nggak bisa lewat karena itu pelabuhan. Dan semua di gang-gang kecil itu semua pakai gondola. Keren lah pokoknya. Terus udah selesai, saya bilang, baru saya kasih tahu teman-teman. Saya tidak ingin kamu membawa skill kamu ke sini. Tapi saya pengen temanya adalah kamu menghayati yang baru, saya film. Dan filmnya itu akan menjadi dasar. Nah, kira-kira gitu. Constitution the Pancasila. Jadi saya dari umur 8 tahun belajar selat dari guru keraton Solo tentang selat ya, selat Jawa itu. Nah, kemudian 2 tahun kemudian guru selat saya bilang saya lebih berbakat lagi menari. Akhirnya saya dibawa ke empu tari, namanya Kusumo Kesowo. Jadi saya mulai belajar ketika saya mau masuk umur 13 tahun. Guru saya melihat saya terus bilang, "Nak, kamu hanya saya ajak, saya didik untuk menjadi penari yang lembut saja. Tidak bisa menjadi yang kasar-kasar itu." Jadi saya malah dilatih itu hal-hal yang sifatnya semua pelan gitu. Penari Jawa itu tidak hanya bergerak dengan halus, tapi juga seringkali saya harus latihan sesuatu yang bersifat yang kasar. Yes, dibilang ini lebih sulit karena kamu harus merasakan gerakan saraf yang paling kecil. Dan guru saya juga bilang, mungkin kamu sebenarnya lebih tertarik menari Hanuman. Nah, dari situ saya mulai mengenal, karena SMP saya di dalam wilayah Keraton Surakarta. Tahun 70-an, 20 tahun kemudian, ya, itu saya ke Jakarta di Taman Ismail Marzuki ketemu dengan anak kepala suku Kenyah dari Kalimantan, namanya Ismit Mahakam. Lah dia mengajarkan saya malam-malam yang sunyi di Taman Ismail yang belum tidak ada pertunjukan, waktu itu masih kosong, hanya ada ruang latihan. Itu malam-malam sunyi dia menari. Tariannya itu tarian Dayak yang meliuk-liuk gitu. Dan itu saya lihat, perhatiin dia meliuk ototnya itu dari
dari kaki ke atas, ke sini, terus di sini, ke sini, terus merendah, mutar. Saya kagum. Saya mendadak sadar, loh ini kalau jadi tari Jawa itu bukan gerak ototnya yang kaya, tetapi unsur pertunjukannya yang kaya. Mungkin Anda pernah dengar ya itu, bahwa pertunjukan saya ketika menampilkan pertama kali di tim tontonan Ramayana, tapi kostumnya sederhana, hanya seperti cawat Dayak itu. Ototnya saya tunjukkan, dan saya nembang sendiri sama teman-teman saya juga. Gamelannya seminimalis sekali, tetapi kita menunjukkan ekspresi keototan yang kuat gitu. Di Taman Ismail tidak apa-apa, tapi ketika pentas di Solo, maka saya dilempari telur busuk. Tetapi itu pertama terjadi shock orang-orang. Tapi lama-lama mereka menerima juga perubahan itu. Karena itu bisa berarti pengayaan juga. Pengayaan kepada tradisi Jawa yang tidak bisa diingkari. Saya dilahirkan oleh tradisi itu dan saya disiplin dan saya menjadi penari baik. Jadi yang saya kerjakan sebenarnya pengayaan. Saya tetap bisa nari tradisi. Kira-kira gitu. Saya tuh berkarya seringkali bukan ada alasan sesuatu yang harus saya kerjakan atau sebuah order. Tapi sebenarnya sebuah kesadaran baru yang saya rasakan di sekitar kita, atau sesudah saya mendapat inspirasi dari novel atau dari sastra atau dari sebuah musik, itu muncul renungan-renungan yang seringkali juga tidak berwujud gagasan yang bersifat bisa saya tuliskan. Tetapi suasana gerak, atau kemudian saya menciptakan bunyi-bunyi dulu, atau kemudian saya langsung mengundang teman-teman latihan. Terjadi sebuah proses lama, kemudian muncullah sebuah gagasan gerak, gagasan musik, gagasan warna, visual, baru seringkali terakhir gagasan cerita malah. Our Constitution, the Pancasila, the Pancasila. Jadi sejak kecil sebenarnya visual saya dilatih itu. Terus telinga saya dilatih. Saya belajar tembang, maka saya bisa memperkaya teknik vokal saya perkaya dengan ketika saya masuk ke dalam suku Asmat, suku Dani, di mana di sana hampir tidak ada instrumen kecuali gendang kecil. Kalau di Dani, suku Dani, Jayawijaya itu semua vokal. Nah, teknik vokalnya itu yang saya ambil. Gitu. Nah, jadi sebenarnya kemungkinan karena saya mendalam sekali belajar tradisi itu adalah belajar pengembangan seluruh panca indera. Sehingga mendadak ketika saya makin lama makin tambah umur saya, semakin saya itu senang pada kompleksitas, pada relasi hubungan antar disiplin seni. Karena memang dulu tidak ada pengkotaan itu sebenarnya. Penari Jawa ya aktor juga, harus bisa memainkan banyak karakter.
harus bisa na 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 no, harus bisa nembang. Nah, saya sendiri juga sejak kecil membuat film tadi. Kenapa membuat film? Gara-gara umur 18, saya dikirim oleh Bung Karno waktu itu bersama 50 seniman pentas di New York. Tahun 64 ada New York World Fair, ada Pavilion Indonesia. Soekarno itu kan dulu gagasannya besar dan dia ingin dunia tahu bahwa Indonesia itu keseniannya dahsyat. Gitu. Sampai di New York, 2 minggu kemudian saya shock. Karena apa? Ketika ada pertemuan besar menyambut secara formal rombongan lengkapnya itu, diputar film 8 mili. Saya melihat diri saya turun dari pesawat. Rombongan ini terus, loh, saya melihat diri saya ada di film tuh. Itu waktu itu ya zaman dulu ya. Nah, karena di New York terus dapat honorarium, bulan ketiga saya sudah bisa beli kamera 8 mili. Nah, karena training saya itu untuk menyenangi visual, menyenangi tembang, gerak, hobi saya memfilm itu sampai tua ini saya tetap selalu membuat film itu. Jadi saya tetap melukis. Kalau mau lihat ada satu lukisan saya di Bandara Ultimate 3 itu. 8 meter itu besar sekali, diseleksi oleh para kurator itu. Salah satu lukisan saya dipasang di situ. Saya teringat puisinya Chairil Anwar. Beta Pati Rajawani, kikisan laut berdarah laut. Beta api di pantai. Menurut beta punya cerita. Pohon pala menjadi perempuan menjadi. Mari menari, mari beria. Mari beriba. Tapi awas, jangan bikin beta marah. Beta bikin pala mati, gadis kaku. Ku kirim datu-datu dayung sampan. Aku lupa lanjutnya. Jadi semua ini ada di dalam seni. Puisinya Chairil. Ya. Ada di dalam mitologi, ada di dalam lakonnya orang Dayak, ada di mana-mana mereka seni itu bicara soal lingkungan dan alam. Karena apa? Abad ini orang bicara tidak lagi budaya dan alam, tapi nature, culture, relations. Budaya kita itu karena kita membaca dari alam. Nah, bagaimana budaya ini kemudian kita juga ada batasnya, zero growth-nya, untuk kita menguatkan alam lagi. Jangan sampai budaya ini keluar dari alam dan kemudian malah menghancurkan alam sekarang. Jadi kita mengingkari bahwa alamlah yang membesarkan, membudayakan kita. Kita semuanya dari situ, tapi kemudian terjadi keterputusan antara culture dan nature ini. Ekosistem ini terputus. Itu. Metro TV,